Jakarta Utara memiliki kawasan elit yakni Pantai Indah Kapuk yang menawarkan pemandangan memukau. Di sini, tempat fasilitas fancy dapat kita lihat. Di antaranya restoran, klub, golf, dan tempat mewah lainnya yang dirancang dengan desain modern. Berbeda dengan daerah Jakarta Utara lainnya yakni Kampung Muka. Mungkin tidak banyak orang yang mengenali kampung ini. Kampung Muka disebut dengan daerah kumuh dan padat penduduk. Di tengah hiruk-pikuk perkotaan yang modern ini, terdapat suatu kawasan yang dilupakan. Kawasan ini biasa dijuluki sebagai kawasan yang kumuh di ibu kota. Namun, kawasan ini banyak sekali pendatang-pendatang dari luar Jakarta yang menaruh nasib hingga ingin memperbaiki hidupnya di sini. Ingin mempunyai hidup yang lebih layak dan juga ingin sukses di Jakarta. Namun, apakah setelah mereka pindah ke Jakarta ini, hidup mereka lebih baik dan lebih layak daripada sebelumnya? Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada September 2022 adalah 494,93 ribu orang atau sekitar 4,61%. Dibanding dengan Maret 2022 yakni sekitar 502,04 ribu orang atau sekitar 4,69%. Jumlah penduduk miskin berkurang 7.110 orang atau turun 0,08 persen poin. Angka ini cukup membaik daripada sebelumnya. Namun garis kemiskinan di Kampung Muka masih begitu terlihat jelas dan nyata. Oke guys, ini adalah salah satu daerah di Kampung Muka dan ini kita bisa lihat ya jalanannya tertutup banget, tertutup sama kita nggak bisa berinteraksi langsung dengan matahari dan ini kalian bisa lihat ya muka aku keringetan banget karena emang di sini lumayan pengap banget. Tapi oh my god, aku sih bener-bener ini jalanannya bener-bener kecil banget. Jadi ini yang sering dilewati oleh masyarakat di sini. Oke, ikuti aku terus ya. Kalian bisa lihat ya jalanannya, ini salah satu jalanannya aja sempit banget dan untuk jaraknya gak mungkin bisa dilalui sama kendaraan umum dan sudah pasti pengap sekali karena tidak mendapatkan cahaya dari matahari langsung. Ini kalian bisa lihat ya keadaan rumahnya nih di atas. Kalau di atas kebanyakan kayu-kayu dan juga kalau misalkan di bawah ini juga kayu ya Bu? Kayu atau kayu juga? Oh setengah. Jadi ada kayunya, ada temboknya juga. Nah ini kalian bisa lihat ya ini dempet banget. Jadi kalau misalkan ada suatu hal yang kita nggak mauin kayak misalkan contohnya adalah kebakaran, itu mungkin akan bisa berdampak merembet dengan cepat ya karena aksesnya juga kecil dan juga tidak memungkinkan untuk pemadam kebakaran masuk ke dalam. Dan ini kita bisa lihat ya sangat berdempetan sekali. Namanya siapa Bu? Nama saya Siti Ratnasi, dipanggilnya Ratna. Oke, nah, umurnya berapa Bu? 33 tahun. Kalau pekerjaan Bu? Kerjaan ya di rumah aja dagang sini jaga. Di sini ya? Iya. Udah berapa lama Bu tinggal di sini? Kalau di sini sih saya 2001 lah. Oh 2001 ya, lama banget ya? Iya, tahun 2001. Tadinya saya di Mangga 2 Gang Burung, kena gusuran pindah ke sini. Oke, kalau misalkan di sini kan dari tahun 2001 ini ngontrak atau Saya ngontrak. Kalau kontrakan di sini itu
berapa Bu per bulannya? Saya 1 juta. 1 juta ini? Iya. Ini berapa ya? Kurang ngerti saya kalau itu hitungan perkalian mah. Oh, tapi ini sampai lantai atas nggak? Enggak. 2 lantai, cuma Satu rumah. satu aja. Dapat berapa kamar tuh? Paling ya 1 kamar gini sama ada kamar mandi gitu. Makanya kita bikin atasnya para-paraan. Berarti kalau misalkan yang di dalam-dalam lagi, Ibu tahu nggak itu harganya berapa? Yang Kebanyakan benar-benar sih di kamar sini mandi luar. rata-rata sih kalau nggak ada kamar mandi 500-600. Tapi kalau ada kamar mandi di dalam itu 800 sampai 1 juta. Kalau misalkan untuk listrik Bu, listrik ini Listrik kita tanggungan sendiri. tanggungan sendiri ya biasanya. Jadi habis tuh berapa? bayar rumah ya rumah, listrik ya listrik. Kalau dihitung-hitung ya 1,3-an lah. 1.300.000 lah ya. Rumah 1 juta, listrik kadang 2,5 kadang 300 tergantung lagi pemakaiannya aja. Kalau untuk penghasilan sehari-hari kan ini sebagai warung kayak gini itu berapa sih Bu kalau per bulannya kisarannya? Kalau hitung per hari aja kan nggak tentu, kadang suka dapet 300, kalau lagi rame di atas 300, paling bisa ke sisi ya mentok-mentoknya gocap. Berarti per bulannya bisa mungkin 2 jutaan ke atas ada lah ya? Nyampe lah ada. Nyampe lah ya. Kalau misalkan untuk air sendiri di sini itu bersih nggak sih Bu? Ledeng sih, sini kebanyakan pam pakainya. Kebanyakan pam ya? Pam. Dan menurut Ibu ini kan Ibu sudah termasuk lama ya dari tahun 2001. Nah, menurut Ibu fasilitas di sini tuh cukup lebih baik nggak? Contohnya kayak jalanan mungkin dan Kalau juga dibanding dulu sih mendingan sekarang. Kalau dulu itu ini masih empang, masih rawa nih. masih empang. Becek, masih tanah. Kalau sekarang alhamdulillah udah jalanan dicor-corin, got ditinggi-tinggiin. Dulu di sini tuh gampang banjir, gampang becek, banyak ular dulu mah di sini. Tahun berapa tuh Bu? Masih di sekitaran tahun 2010-an masih. Anak saya aja kan lahir 2008. Ini masih rawa. Berarti ya sekitaran yang habis kebakaran gede ya kayaknya ya 2012 ya. Nah, habis yang kebakaran gede 2012 tuh mulai agak ada perubahan di kebun sayur. Dari pemerintah ya? Dari pemerintah. Kalau misalkan dari pemerintah sendiri itu biasanya ada bantuan nggak sih? Kalau saya lagi corona doang tuh. Heeh. Waktu corona mah banyak bantuan dari yang itu jingjingan merah itu, yang presiden tuh. Terus UMKM pernah juga saya dapet, yang nominalnya 4,5. Udah itu doang. Kalau kayak BLT gitu-gitu nggak pernah dapet. Oke, kalau misalkan untuk mengenai sampah nih Bu, ini menurut Ibu sendiri sampah di sini itu termasuk warga-warga sini itu termasuk menjaga kebersihannya kah atau gimana nih Bu? Kalau sekarang sih setiap blok di alhamdulillah diadain tukang sampah. Kalau nggak kayak dulu, kalau dulu ya jorok banget sampah di mana-mana karena kan gampang banjir juga kan dari sampah. Kalau sekarang setiap per blok itu disediain tukang sampah. Entah itu tiap pagi atau sore atau malam suka diambil diangkut. Jadi di sini ya sekarang bersih. Kalau sekarang alhamdulillah nggak kayak dulu lah. Makanya saya sekarang betah sampai sekarang masih betah karena dibanding dulu mendingan sekarang. Informasi yang saya peroleh dari warga Kampung Muka bahwasannya RT di Kampung Muka bisa memegang 1.500 lebih kartu keluarga dan angka ini cukup tinggi. Dilansir dari Wikipedia, setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 KK untuk desa dan sebanyak-banyaknya 50 KK untuk kelurahan yang dibentuk. Oke, ini adalah salah satu MCK yang berada di Kampung Muka yang dulunya ini di mana rawa-rawa tapi dijadikan salah satu MCK di sini. Nah, MCK di sini itu cukup bisa dibilang banyak karena kalian bisa lihat ini dekat ya di sini. Di sini ada MCK lagi, jaraknya sangat berdekatan dan biasanya dipakai oleh orang-orang yang ngontrak di sini yang tidak mempunyai kamar mandi di dalam dan diharuskan membayar dan memakai MCK ini. Biasanya itu mereka membayar 2-3 ribu sekali perkedatangan ya ke MCK. Ini adalah salah satu gang yang berada di Kampung Muka dan kalian bisa lihat ya di belakang saya ada lampu yang setiap harinya 24 jam itu selalu nyala non-stop. Karena kalau tidak nyala sudah pasti di gang ini sangat gelap ya, sangat gelap dan pencahayaannya karena tidak
ada cahaya yang masuk sama sekali. Kalian bisa lihat ya. Dan di belakang saya ini kebanyakan kontrakan. Jadi memang disewakan juga, disewakan oleh orang ya. Dan kebanyakan memang di sini terisi semua, sudah pasti terisi. Bapak namanya siapa dan umur berapa? Saya Bahrun, kebetulan umur alhamdulillah sudah 63 tahun. Untuk pekerjaannya apa Pak? Ya kalau sekarang artinya saya fokus ke kepengurusan wilayah. Tadinya juga saya bekerja sebagai tenaga kerja di satu perusahaan konstruksi di Metro. Oke. Dan sudah berapa lama tinggal di Kampung Muka? Saya masuk ke sini tahun 91, tapi menetap di Kampung Muka ini tahun 96. Untuk di sini itu kebanyakan yang tinggal di kawasan Kampung Muka itu penduduk asli sini atau dari pendatang Pak? Sebenarnya yang paling banyak itu pendatang. Ada pendatang tapi mereka bermukim di sini sudah di atas 20 tahun. Jadi ada yang 50 tahun, ada yang sampai 70 tahun. Mereka pendatang tapi bermukim di sini tuh semenjak ini masih jadi hutan, jadi rawa masih lah. Berarti untuk seperti itu mereka hitungannya kontrak atau memang rumah mereka asli Pak? Ada sebagian yang pengontrak, yang kalau yang di atas tahun 90-an itu kebanyakan pengontrak, tapi di 90 ke bawah itu mereka kan tadinya rawa itu. Rawa karena mereka semuanya pekerja di sini kan tadinya pergudangan nih, komplek pergudangan, mereka tenaga harian lepas di gudang itu, akhirnya mereka kalau untuk pulang itu kan rata-rata mereka dari luar Jakarta. Jadi mereka bikin gubuk-gubuk sampai lama-lama jadi rumah. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pak RW sendiri dalam menjalani tugas di daerah yang bisa dibilang padat ya, sangat padat ini Pak? Sebenarnya tantangan yang paling utama tuh ya di samping rawan bahaya kebakaran tadi kan, ini kan daerah terbuka nih. Daerah terbuka semua suku ada yang mereka mengadu nasib di sini di Jakarta ini. Tantangannya kepedulian mereka untuk wilayah gitu loh. Artinya kalau mereka bisa ada rasa memiliki, nah itu kan kita gampang bisa buat ngajak mereka, ayo kita buat melakukan sesuatu buat perbaikan kampung. Ya kadang-kadang rasa memiliki itu yang tipis. Jadi apa ya, kepeduliannya kurang gitu loh. Itu tantangan utama paling pertama. Nah terus satu contoh kemarin kan ada yang terjadi peristiwa pembunuhan itu kemarin. Nah itu salah satu kurangnya kepedulian warga. Dalam artian mereka kan ada yang usaha kontrakan nih. Nah, kita minta setiap pengontrak ini, setiap mau ngontrak harus lapor. Dan pemilik kontrakan juga harus pegang datanya. Nah ini kebanyakan yang begitu mereka nggak pegang. Jadi pada saat ada terjadi masalah, kita nggak punya data. Yang paling agak berat itu membuat warga peduli dengan lingkungan, dengan wilayah ini loh, kita tinggal di sini, kita mencari rezeki di sini. Nah itu yang agak berat, menumbuhkan rasa memiliki kampung, itu yang agak berat. Lalu bagaimana Pak RW dengan pemerintah atau lembaga terbaik untuk memperbaiki infrastruktur di daerah ini Pak? Apa yang berbeda mungkin dari tahun sebelumnya? Iya, kita dari tahun 2018-2019 itu coba banyak audiensi dengan pihak Pemda, terutama dengan pihak gubernur. Itu masalah program CAP itu, Community Action Plan itu, artinya kolaborasi antara pemerintah dengan warga. Nah jadi pada saat pengambilan keputusan, terus ini warga maunya apa sih gitu, apa yang diperlukan di wilayah masing-masing nih. Nah akhirnya itu yang berjalan, program CAP, CIP itu sampai sekarang masih berjalan di wilayah kami. Dari situlah masuk kita difasilitasi itu untuk jalan lingkungan, drainase, artinya penataan kampung lah. Penataan kampung termasuk PJU. Tadinya kalau kita lewat Musembang itu kita nggak pernah bisa tembus PJU. Alhamdulillah dengan adanya proyek CAP, CIP ini kita hampir sampai ke pojok-pojok, ke sudut-sudut itu juga penerangan udah masuk.
termasuk juga pemasangan listrik secara resmi dan pemasangan PAM secara resmi. Karena ini lahannya abu-abu kan, jadi tadinya pihak Pemda itu tidak memfasilitasi ada pemasangan listrik resmi, pemasangan air PAM resmi. Nah, kebetulan ada kontrak politik dengan Pak Anies sebelum jadi gubernur. Di sini kontrak politiknya itu salah satu poinnya itu dipermudah buat pemasangan listrik dan pemasangan air minum tanpa PBB dan tanpa PM1. Tadinya sebelum itu harus ada PBB, harus ada PM1, kan itu nggak mungkin dipunyain warga yang marginal begini. Daerah yang kumuh adalah sebuah tantangan sosial yang perlu kita hadapi dengan serius. Jika kita berbicara tentang daerah yang kumuh, kita selalu berpikiran bahwa terdapat lingkungan yang buruk, fasilitas seperti air bersih yang kurang lengkap, lalu infrastruktur yang kurang baik, dan sanitasi yang buruk. Karena itu semua akan mempengaruhi pada penduduk dan masyarakat di sini. Kita semua memiliki peran dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan perubahan positif. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini. Edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik, kebersihan lingkungan, dan pentingnya menjaga fasilitas umum adalah langkah penting dalam menciptakan perubahan jangka panjang. Saya Olivia dan terima kasih.